Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat tenang, menyenangkan ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, juga waktu, kesehatan, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Di episode kali ini kita akan membahas tentang tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, waktu kita, umur kita, rezeki, keluarga, lingkungan, sahabat, teman-teman, semuanya bisa bersatu padu ya, mensupport kita untuk bisa selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, topik kali ini menarik, yaitu tentang tadabbur Al-Quran ya. Jadi tadabbur Al-Quran, kita sering mendengar istilah ini di sekitar kita ya. Jadi tadabbur Al-Quran itu terdiri dari dua kata. Jadi disambung menjadi frase atau phrase dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Arab itu adalah idhofah, mudhof ilaih ya, atau itu ya. Jadi ada kata tadabbur dan Al-Quran, tadabbur Al-Quran ya. Kita akan mengupas tentang tadabbur dulu secara bahasa ya. Kita seperti biasanya membaca kamus-kamusnya para mufassir itu yang biasa dipakai oleh mereka. Teman-teman bisa membuka Lisanul Arab dan Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran ya. Di situ ya disebutkan arti dari tadabbur itu ya. Jadi tadabbur itu berasal dari kata dubur ya, artinya adalah belakang atau ujung ya. Kalau contohnya ketika disebut misalkan qudda min duburin, seperti bajunya Nabi Yusuf itu ketika koyak di belakangnya atau sobek bagian belakang, itu disebut oleh Al-Quran qudda min duburin, sobek atau terkoyak di bagian belakangnya. Jadi duburin itu belakang. Lah, jadi tadabbur itu diambil dari kata itu ya. Kemudian ketika disebutkan dengan at-tadbir ya, ketika disebut dengan at-tadbir, maka yang itu maksudnya adalah at-tafkir fi dubur al-amr atau at-tafkir fi duburil umur. Jadi memikir-mikirkan ya di akhir urusan, memikir-mikirkan di ujungnya urusan ya. Gampangnya rekan-rekan sekalian, at-tadbir yaitu at-tafkir fi duburil umur, maksudnya adalah memikir-mikirkan setelah kejadian itu terjadi atau setelah data-datanya terkumpul. Memikirkan setelah data-datanya terkumpul semuanya, kemudian difikirkan atau direnungkan atau disimpulkan ya. Jadi gampangnya tadabbur Al-Quran, jika disebut itu adalah tadabbur Al-Quran, maka itu maksudnya memikir-mikirkan Al-Quran, yaitu setelah pengumpulan ayat-ayatnya, setelah pengelompokan, setelah pengumpulan ayat-ayatnya, kemudian dianalisis, difikirkan, kemudian lantas disimpulkan ya. Jadi tadabbur Al-Quran itu terkait yang pertama dengan pemikiran atau fikiran atau analisa ya, logika ya, akal, terkait erat dengan akal. Jadi tadabbur itu
Kemudian tadabbur ini juga terkait dengan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian juga terkait dengan pemahaman tentu saja. Jadi setelah dikumpulkan masalahnya, ya, kemudian persoalannya ditinjau dari sisi kiri, kanan, belakang gitu ya. Dicari ayat Al-Qur'an yang setema dengan itu, maka lantas direnungkan, difikirkan, dianalisa, baru kemudian disimpulkan. Jadi itulah tadabbur Al-Qur'an, ya. Merenung-renungkan isi Al-Qur'an, memikir-mikirkan Al-Qur'an, mencocok-cocokkan atau menggabung-gabungkan Al-Qur'an, ya. Ayat satu menafsirkan ayat yang lain, ahsana tafsiro, istilah Al-Qur'an itu, atau hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat 1 itu menjadi penjelas dari ayat yang lain, yang oleh mufassir disebut dengan tafsir Quran bil Quran atau tafsir ayat bil ayat, yang disebut sebagai tafsir terbaik itu. Jadi itu sangat erat kaitannya dengan proses pemahaman, memang akal sehat, pemahaman, ya. Kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rekan-rekan sekalian, kata tadabbur Al-Qur'an itu yang terkait dengan tadabbur Al-Qur'an, ya, dabaro atau tadabbaro, ya tadabbaru, tadabburon. Jadi tadabbur, ya, ya tadabbar, ya tadabbarun. Di situ ya tadabbaruna, maka di Al-Qur'an itu hanya disebut 2 kali. Yang ya tadabbar itu, ya tadabbaru, ya tadabbarun, ya. Itu 2 kali. Sedangkan yang semakna dengan itu lihat dabbaru, ya. Itu juga 2 kali. Nanti kita akan mencoba contoh-contohnya, kemudian kita menganalisis itu. Rekan-rekan, yang pertama dibuka di surat 47, surat Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Di sini tadabbur Al-Qur'an dikaitkan dengan hati yang terkunci. Am ala qulubin aqfaluha, ya. Jadi qulub di sini adalah hati atau jiwa atau akal atau pemahaman, lebih ke situ. Jadi tadabbur Al-Qur'an itu jelas dikaitkan dengan pemahaman atau hati itu. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka telah terkunci? Ya, jadi orang yang nggak mau memahami Al-Qur'an itu disindir oleh Al-Qur'an sebagai orang yang hatinya telah terkunci, ya. Hati itu memang berfungsi untuk memahami, rekan-rekan sekalian, ya. Dan berbahaya ketika kita menonaktifkan hati itu untuk tidak memahami Al-Qur'an itu sangat berbahaya, bahkan dikritik oleh Al-Qur'an. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Itu dikritik, bahkan dimarahi oleh Allah di surat ini, ya, bahwasanya orang yang orang yang tidak mempergunakan akalnya, qalbnya, ya, tidak menggunakan qalbnya untuk memahami, ya, qulubun la yafqahuna biha, punya hati, punya akal pikiran tapi tidak digunakan untuk memahami Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah, ya. Punya mata tidak digunakan untuk memandang, melihat ayat-ayat Allah, punya telinga tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka kata Allah itu wa dzara'na li jahannam. Jadi itu yang akan nanti diisi oleh neraka, diisi sebagai bahan bakar neraka itu oleh Allah. Ya, sangat dimarahi itu. Kalau punya pemahaman, punya qalb tapi tidak digunakan untuk memahami, itu dimarahi sama Allah. Walaqad dzara'na li jahannam. Begitu, ya. Nah, jadi interaksi kita dengan Al-Qur'an itu memang mesti berusaha untuk memahami, ya.
Kita mau untuk memahami, memikirkan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, kemudian ketika sudah paham dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, terkait tadabbur Al-Quran itu, coba dibuka di surat An-Nisa, surat 4 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi di sini di surat 4 ayat 82 ini rekan-rekan sekalian, Allah langsung mengaitkan antara Al-Quran, tadabbur Al-Quran itu dengan apa, seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah, kata Allah tadi, maka mereka akan mendapati pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak di dalam Al-Quran itu. Pasti mereka akan menemukan kontradiksi itu di dalam Al-Quran, ya. Jadi dikaitkan langsung dengan kontradiksi. Maka di sini jelas rekan-rekan sekalian, seakan-akan Al-Quran itu menantang. Ayo cari kontradiksi di dalam Al-Quran itu kalau kamu bisa menemukan, ya. Itu maksudnya adalah mentadabbur Al-Quran. Nggak bisa kalau disuruh mencari, membuktikan bahwasanya Quran itu tidak ada kontradiksi di situ. Terus orang punya prinsip tidak usah dipahami atau tidak harus memahami, membaca atau membaca tidak harus dipahami Al-Quran itu, tentu saja ini tidak akan bisa itu menangkap isi Al-Quran itu. Al-Qurannya meminta kita untuk membuktikan bahwasanya Quran itu tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, tidak ada gap antara ayat satu dengan ayat yang lain, ya. Maka di situ jelas caranya adalah tadabbur untuk melihat kontradiksi atau tidaknya itu. Jadi membaca ayat satu diingat, ya, dipahami, kemudian dicoba dicari ayat yang lain yang setema gitu, ya. Maka kita bisa menjadi paham lantas ada nggak kontradiksi, atau hanya seakan-akan kontradiksi, atau akal kita saja yang belum bisa menangkap atau mencapai makna itu, ya. Itu pasti tadabbur prosesnya, yaitu menggabungkan, ya. Jadi misalkan temanya atau topiknya sudah ditentukan, permasalahannya sudah ditentukan, kemudian dicari sebanyak mungkin ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema itu, kemudian dipahami, oh ini begini gitu, ya, disambung-sambungkan, oh iya begini dari sisi itu, ya, oh dari sisi ini, dari banyak sisi itu, baru oh apakah betul terbukti tidak ada kontradiksi, ya. Itu pasti proses tadabbur itu, ya, dipahami, dikumpulkan, dipahami, ditadaburi, dianalisis, kemudian baru mendapatkan kesimpulan yang komprehensif itu, yang utuh itu, tidak sepotong-potong. Jadi kalau melihat gajah itu jangan hanya dipegang kupingnya kemudian disimpulkan bahwasanya gajah lebar, enggak, harus dilihat semuanya, kupingnya, kakinya, ekornya, ya, belalainya itu, ya, badannya, semuanya, baru nanti disimpulkan, oh gajah itu seperti ini. Itu namanya kesimpulan yang utuh, ya. Jadi itu rekan-rekan sekalian, tadabbur Al-Quran ketika ditinjau dari sisi makna kosakata Arabnya dan juga ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Semuanya selalu terkait dengan akal, kecerdasan, dengan analisis, dengan pemikiran, ya, dengan pemahaman, ya, kemudian analisis, kesimpulan, dan lantas dipraktekkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin menutup kajian kita kali ini dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran di surat Shad, surat 38 ayat 29 yang sudah saya baca di depan tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab Al-Qur'an ini, ya, mubarakun, yang berkah, yang mengandung keberkahan, liyadabbaru ayatihi, supaya kita ini mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal sehat, akal pikiran, ya, bisa merenung-renungkan, supaya menjadi bahan pemikiran, bahan renungan oleh orang-orang yang memiliki akal sehat.
Itu yang bisa saya ceritakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.